Tadi Bu Etna sempat mengatakan ada beberapa poin yang memang perlu dilakukan, termasuk juga isolasi diri, cuci tangan, kemudian bagaimana juga bisa melakukan pola hidup bersih dan juga sehat. Nah, kira-kira seperti apa lagi secara detailnya, Bu Etna? Jadi yang dimaksud dengan gerakan masyarakat hidup sehat antara lain makan dengan makanan gizi seimbang, yang cukup karbohidrat, protein, vitamin, kemudian rajin berolahraga dan istirahat cukup. Jadi istilahnya kita tuh di rumah jangan mager, jangan malas gerak. Jadi kayak sekarang walaupun misalnya olahraga tidak di luar rumah, yang penting di dalam rumah kita tetap beraktivitas. Mau nyapu kek, mau masak, mau ngepel, jadi tetap harus bergerak. Bergerak ya? Bergerak. Kemudian CTPS dengan air bersih yang mengalir, 6 langkah. Kemudian menggunakan masker dan tisu apabila batuk atau bersin. Oke. Kita coba secara detail, secara lebih detailnya begitu untuk cuci tangan juga seperti apa kira-kira, Bu? Oke. Bismillah. Jadi kita mengikuti yang dari WHO ya. WHO ya. Jadi ini juga edukasi untuk pemirsa iNews, termasuk juga bisa diinformasikan kepada masyarakat Kota Bandung begitu. Bagaimana harus melakukan cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa gitu, sesuai dengan anjuran WHO. Dan berikut ini Bu Etna boleh memperagakan kira-kira bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan informasi dari WHO begitu. Ya, ini kita harus mencopot gunting, kemudian kita basahi tangan, kita taruh sabun, tentunya di bawah air bersih yang mengalir, kemudian kita ratakan sabunnya, kemudian kita gosok. Bagian apa Bu itu? Bagian punggung tangan. Bagian punggung tangan. Ya, kanan dulu, baru kiri, mencungkil ya. Jadi di sela-sela ini kan kita nggak tahu ada kuman-kuman. Kemudian begini, ya. Kemudian begini, bergantian, begini. Nah, kemudian begini, jadi kita meratakan dari jempol itu yang belum rata di sebelah sini. Bergantian kiri dan kanan, hitungan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian baru begini, kuku-kuku kita dibersihkan. Ya, baru kemudian kita membersihkan dengan air bersih lagi, sabun-sabun tadi. Insya Allah itu virus-virus yang ada di tangan kita hilang, karena dia kapsulnya katanya mengandung lemak. Jadi dengan adanya sabun-sabun yang itu bisa meleburkan dia virus itu, jadi hilang dengan gerakan cuci tangan tadi dengan sabun. Nah, cuci tangan juga kan ada dua, ada yang hand rub yang langsung begitu, ada juga yang menggunakan hand sanitizer. Apa perbedaannya? Kalau hand sanitizer itu digunakan kalau tangan kita tidak terlalu kotor. Tidak terlalu kotor. Jadi memang misalnya kita mau makan tapi air bersih tidak kita temukan, tapi tangan kita nggak pernah megang tanah atau memegang yang. Jadi secara kasat mata tidak ada tanah yang menempel lah istilahnya gitu ya. Kemudian kita tidak pernah megang yang kira-kira nggak bisa dimasukin ke mulut gitu ya. Jadi bisa pakai itu. Tapi kalau misalnya kita udah megang buku, megang laptop, itu kita harus tangan. Nah selanjutnya selain daripada cuci tangan ada apa lagi Bu? Ya, tidak merokok. Tidak merokok. Karena rokok itu kan tidak semua sama ya. Ada yang memang daya tahan tubuhnya tinggi, tidak menimbulkan dampak menjadi penyakit, dan penyakit itu pun kan berpuluh-puluh tahun baru terasa. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah jangan sembarangan, kemudian membersihkan jentik nyamuk dan lain sebagainya. Minum air mineral 8 gelas sehari, kemudian makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Seperti dulu MERS dengan SARS itu kan katanya sih dari kelelawar, luwak atau unta ya. Jadi kalau yang sekarang kan belum diketahui apakah dari kelelawar atau apa gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah kalau melihat hal itu kan berarti sebetulnya adalah kegiatan yang sehari-hari perlu dilakukan oleh masyarakat, terlepas itu dari ada COVID-19 ataupun tidak ada begitu. Harus dijadikan kebiasaan hidup sehari-hari dan itu masuk juga dalam germas begitu ya. Nah tapi kalau Bu Ai, sebetulnya kenapa Bapak Wali Kota sampai saat ini sampai harus mengeluarkan surat edaran pencegahan dan penanggulangan COVID-19? Bapak Wali Kota tentunya sebagai penanggung jawab Kota Bandung, pemerintah itu ingin mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Dengan cara apa? Jadi dengan cara memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, terutama dalam penyebaran COVID-19 ini, dan menciptakan lingkungan dengan sanitasi yang baik. Kemudian limbah, penanganan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian memberikan jamban sehat, pengelolaan sampah yang baik. Itu dilakukan oleh lintas sektor, jadi dilakukan secara komprehensif agar derajat kesehatan yang tadi diinginkan itu tercapai. Bersama-sama, begitu ya, bergotong royong. Tapi kalau kita lihat dari surat edaran secara detail, sebetulnya ada apa saja yang memang disampaikan poin per poin oleh Wali Kota Bandung, terutama concern terhadap kesehatan, begitu? Ya. Jadi poin yang ada dalam surat edaran itu, satu, menghentikan sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung maupun pihak lain yang melibatkan massa. Artinya kita memutus rantai penyebaran di mana tidak boleh ada orang berkumpul begitu ya, menjadi massa. Ya, itu menjadi tempat yang sangat mudah untuk memberikan penyebaran COVID-19 ini. Jadi wali kota membatasi itu. Kemudian meliburkan anak sekolah. Jadi meliburkan anak sekolah, tetapi para pendidiknya itu tetap memantau anak-anaknya dengan berbagai macam tugas maupun kegiatan. Kemudian menginstruksikan kepada seluruh tenaga kesehatan dan di Paskes dalam keadaan siaga menghadapi pandemik ini. Gitu. Jadi kalau petugas kesehatan tuh memang betul-betul menjadi garda terdepan. Pelayan masyarakat. Ya, betul. Jadi di mana semua harus tinggal di rumah, pelayan kesehatan tetap harus memberikan pelayanan yang paling di depan. Gitu ya. Jadi memang kepada petugas kesehatan itu harus betul-betul menjaga kondisi sebaik mungkin dengan pola PHBS yang baik, karena memang teman-teman kita ini yang betul-betul sangat berani gitu. Betul, karena memang potensi untuk terkena pun cukup tinggi gitu ya. Dengan janji teman-teman semua sebagai pelayan kesehatan, tentunya mereka siap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang lainnya pun menghentikan sementara kegiatan Posyandu dan Posbindu. Kenapa dilakukan pemberhentian sementara Posyandu? Karena memang anak-anak balita itu masuk dalam kelompok rentan yang mudah sekali masuk penyakit, dan untuk Posbindu itu lansia-lansia juga termasuk kelompok rentan karena mungkin daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun, sehingga memang harus betul-betul dilindungi. Selain yang tadi juga menutup sementara area publik milik pemerintah. Jadi tempat-tempat umum itu sementara ditutup untuk mencegah tadi kerumunan massa itu. Ya. Dan menghimbau kepada seluruh instansi, perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta api, bis, travel, bandara untuk menerapkan standar kesehatan maksimum untuk penyebaran COVID-19 tadi dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik. Ya. Itu sudah masuk ke poin berapa, Bu, dari totalnya? Kalau kita itu ada 11 poin yang ada 11 poin dan tadi yang sudah disebutkan sudah masuk itu sudah masuk poin ke-8. Artinya masih ada beberapa poin lagi yang perlu dijelaskan oleh Ibu Ai. Selepas jeda, Bu Ai akan memberikan informasi apa-apa saja poin daripada yang belum disampaikan. Usai jeda tetap bersama kami di iNews Jabar.